Shalom, sekali lagi shalom. Wow, luar biasa. Senang ketemu kembali dengan saudara di awal bulan Juni ini. Kita percaya bahwa hari ini firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Amin. Kita percaya ada terobosan di bulan Juni ini. Bahkan kerinduan saya adalah kita itu semakin hari semakin mengenal Dia itu lebih dalam lagi. Amin. Lebih deep lagi, saudara. Karena jangan sampai puas ketika kita mengenal Tuhan itu cuman hanya di permukaan saja. Tetapi kerinduan saya kita mengenal Dia itu sampai kita tenggelam di pewahyuannya yang tidak terbatas, saudara. Amin. Karena kadang-kadang yang membuat kita terbatas untuk mengenal Tuhan itu adalah pikiran kita, saudara. Karena pikiran kita lebih fokus kepada masalah yang sedang kita alami, padahal Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi dari hari-hari sebelumnya, saudara. Amin. Karena fokus terhadap masalah, saya percaya masalah itu akan menarik kita ke bawah, saudara. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, fokus kepada Tuhan, Dia akan menarik kita ke atas. Dan semakin hari kita semakin bertumbuh ke arah Dia, saudara. Kemarin saya pergi main ke rumah orang tua saya di Cilandak, saudara. Ketika saya habis menaruhkan mobil saya di garasi, saya melihat orang yang bekerja di rumah mama saya itu sedang mau menanam sesuatu, saudara, gitu ya. Nah, dia itu ketika mau menanam sesuatu, dia mengambil tongkat, lalu tanahnya itu digemburin, saudara, dicolok-colok seperti ini, gitu ya, saudara ya. Karena saya nggak tahu, saya bertanya sama namanya ada Pak Encep, gitu ya. Pak, ini kenapa ketika kita mau menanam sesuatu tanahnya harus dicolok-colok, harus sampai halus? Dia menjawab supaya tanaman yang kita tanam itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang matang, saudara. Nah, hari ini ketika kita mau hari ini izinkan Tuhan untuk melembutkan hati kita, saudara. Amin. Karena Dia ingin menanamkan benih firman-Nya ke dalam hati kita supaya benih itu memberi pertumbuhan dan menghasilkan buah yang matang di dalam kehidupan kita supaya banyak orang yang dapat menikmatinya, saudara. Amin. Banyak orang yang mengalami berkatnya, saudara. Nah, hari ini khotbah yang saya mau berikan kepada saudara di awal bulan Juni ini, judulnya adalah bertumbuh ke arah Dia. Amin. Kita semua mau bertumbuh ke arah Dia. Kita nggak mau bertumbuh karena masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau bertumbuh seperti yang Bu Jos tadi nyanyikan, hitung satu-satu. Amin. Kita mau hitung satu-satu nih hari ini. Berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita mau hitung satu-satu detailnya, setiap keajaiban yang sudah kita terima, saudara. Kita nggak mau hitung masalah, kita nggak mau hitung sakit penyakit, saudara. Kita mau menghitung setiap apa yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita buka di Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15, saudara. Dikatakan begini, saudara. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Kristus yang adalah kepala. Penting bagi kita, saudara, kita selalu ingat bahwa yang berjalan bersama kita yaitu Tuhan yang punya langit dan bumi, saudara. Kadang-kadang kita lupa nih, yang berjalan dengan kita itu siapa. Nah, hari ini saya memberitahu kepada saudara, kita itu berjalan bersama dengan Tuhan yang memiliki langit dan bumi, bahkan Dia yang memiliki surga. Nah, ketika kita paham dan mengerti akan hal ini, maka hari lepas hari kita akan bertumbuh ke arah Dia, bukan mengarah atau fokus kepada masalah yang kita sedang alami dan hadapi, saudara. Bagi Dia yang besar, dikatakan tidak ada yang mustahil, saudara. Dan doa saya hari ini biar iman kita bangkit, karena kita ingin mengarahkan pandangan kita bukan pada apa yang terjadi pada saat ini, tetapi kepada kebesaran Tuhan. Amin. Kita mau mengarahkan mata kita, pikiran kita, hati kita kepada kebesaran Tuhan. Nah, untuk bertumbuh ke arah Dia, saudara, kita harus berhenti pakai kekuatan kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita nih, Tuhan ingin kita menyerahkan kekhawatiran kita. Tuhan ingin kita menyerahkan setiap ketakutan kita, tapi kadang-kadang itu kita mau simpan sendiri, saudara. Nah,
Ketika kita mau bertumbuh ke arah Dia, kita mau lepasin itu semua. Amin. Kita mau lepaskan ketakutan kita. Kita mau lepaskan kekhawatiran kita. Bahkan kita harus lepaskan pikiran kita yang terbatas ini untuk mengerti Dia, saudara. Kita harus lepaskan pengalaman yang mungkin banyak, saudara ya. Tetapi saya percaya gini, saudara. Kalau Tuhan mau menolong kita, Dia nggak pakai cara yang lama, saudara. Dia kaya akan cara untuk menolong kehidupan saudara dan saya hari ini. Jadi jangan nyerah, saudara, hari ini. Biarkan yang dolar itu naik, ya biarkan naik, saudara. Tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita, saudara. Amin. Semua harga naik, tetapi pertolongan Tuhan juga ada. Amin. Nah, kemarin saya baca tulisan gitu ya, saya lagi baca buku. Kemudian ada sebuah tulisan yang berkata, kita tidak bisa menerima keajaiban yang baru di dalam kehidupan kita ketika kita pakai pola pikir kita yang lama, saudara. Oleh karena itu kita perlu yang namanya lahir baru, salah satunya supaya kita memiliki yang namanya pikiran kerajaan Allah. Pikiran kerajaan Allah itu apa sih, Pak? Pikiran kerajaan Allah adalah selalu mempercayai Dia di dalam segala hal, saudara, gitu ya. Nah, di sebuah kerajaan yang harus kita dengar hanyalah seorang raja yang memimpin bangsa tersebut, gitu ya. Ketika kita tinggal di Inggris, gitu ya, kita mendengarkan siapa yang memimpin, gitu ya, raja. Di Belanda, itunya kerajaan, dan kita mendengar raja tersebut berbicara, baru kita lakukan. Nah, yang memimpin hidup kita adalah raja segala raja, namanya Yesus Kristus. Amin. Jadi mau keadaannya susah, gitu ya, mau keadaannya mungkin penuh dengan kegelapan, bahkan hari ke depan penuh ketidakpastian dan sebagainya, kita hanya mau mendengar dan percaya apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kita hanya mau percaya dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, saudara. Dan selanjutnya di ayat tersebut dikatakan Kristus yang adalah kepala. Nah, kita sama-sama percaya, saudara, bahwa Kristus adalah kepala untuk gereja ini. Amin. Kristus adalah kepala untuk rumah tangga kita. Bahkan Kristus adalah kepala untuk apa yang kita kerjakan di hari ini, saudara. Sehingga kalau Dia adalah kepala, kita mau izinkan Dia bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Biarkan Tuhan yang pegang kendali seluruhnya kehidupan saudara dan saya. Tidak usah mencoba untuk mengerti, Pak, ini kenapa mesti terjadi, Pak, ini kok kayak begitu ya, Pak, kenapa masalah saya belum selesai-selesai, Pak, kenapa sakit penyakit saya belum sembuh, gitu ya. Karena pikiran kita terbatas, saudara. Tapi saya percaya yang kita sembah, yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita. Amin. Untuk menolong kita. Nah, di ayat ini ada kata awalnya yang menurut saya adalah kuncinya, yaitu berpegang kepada kebenaran. Nah, ini penting, saudara, berpegang kepada kebenaran. Kebenaran di sini adalah apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya untuk kehidupan kita. Karena keadaan dan sebagainya itu bisa berubah-ubah, saudara. Masalah saudara hari ini itu bisa selesai, dan masalah yang baru akan datang untuk kehidupan saudara. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa bergoncang. Oleh karena itu, saudara, berpeganglah kepada yang tidak berubah. Amin. Kepada yang tidak bergoncang. Kalau saudara berpegang sama bos saudara, gitu ya, bos saudara bisa berubah-ubah, gitu ya. Bahkan kalau saudara berjalan sama manusia, suami kita misalkan, suami kita bisa berubah nggak? Bisa berubah-ubah. Pak, dulu dia nggak pernah ngorok, sekarang ngorok, Pak, gitu ya. Istri kita bisa berubah nggak? Istri kita bisa berubah, gitu ya. Dulu bisa perhatian sama kita, besok bisa nggak perhatian, besoknya lagi bisa perhatian lagi. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa bergoncang, gitu ya. Tetapi firman Tuhan, hanya Tuhan yang nggak akan tergoncang. Amin. Dan kerajaan ini sudah tinggal di dalam kehidupan kita, supaya semua boleh bergoncang, tetapi saudara nggak boleh bergoncang, karena ada kerajaan Allah. Lalu bagaimana kalau keadaan kita belum berubah hari ini, Pak? Gitu ya.
Jawabannya adalah tetap percaya. Makanya orang yang percaya kepada Yesus dinamakan orang percaya. Kalau kita bilang sama teman kita lagi ngobrol gitu ya, lihat deh, orang itu percaya banget ya, gitu ya. Dia adalah orang yang percaya sama Yesus. Nah, orang yang percaya sama Yesus disebutnya orang yang percaya. Dan orang yang percaya pasti percaya dengan apa yang firman katakan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bagaimana kita bisa tetap percaya dan terus bertumbuh ke arah Dia? Kita harus mengenal siapa yang kita percaya dan siapa yang kita sembah, saudara, gitu ya. Karena tahu dan mengenal itu sesuatu yang berbeda, saudara. Tahu itu hanya butuh 1 hari, tapi mengenal itu bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita. Nah, kita mau kerinduan kita seumur kehidupan kita, semakin hari kita mau semakin mengenal Tuhan. Amin. Semakin mengenal Dia, semakin mengenal Bapa, semakin mengenal Roh Kudus. Itu yang akan membuat hari lepas hari hidup kita akan menjadi kuat, saudara. Amin. Tapi kalau yang kita bayangkan setiap hari masalah kita yang besar, masalah kita yang kita alami, itu akan membuat kita semakin hari semakin lemah. Tapi Tuhanlah yang buat hidup saudara semakin hari semakin kuat. Amin. Saya bisa tahu istri saya hanya dengan 1 hari, saudara. Tapi saya harus mengenal dia bertahun-tahun. Bahkan sampai hari ini saya masih belajar untuk mengenal istri saya, gitu ya. Masih banyak nggak taunya nih, gitu ya. Masih banyak nggak ngertinya, gitu ya. Makanya banyak pasangan yang berkata, kok waktu pacaran beda dengan sesudah menikah. Ketika sudah menikah kok beda ya kamu dulu sama sekarang, gitu ya. Karena pengenalan itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, saudara. Di sini ada yang sudah mengenal 100% pasangannya? Nggak ada, saudara. Karena amazing, setiap hari ada keajaiban yang baru, benar ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, saya waktu baru menikah, ketika saya mau mengenal istri saya itu amazing grace juga, saudara, gitu ya. Bahkan banyak perbedaan di antara kami, gitu ya. Kalau saya ambil odol itu masalah yang penting keluar ke sikat giginya kan. Tapi kalau istri saya enggak, saudara, dia harus pencet odol dari bawahnya dengan satu alasan supaya habisnya rata, katanya saudara. Sama aja buat saya, sama aja saudara, gitu ya, nggak ada bedanya. Tetapi kita mau mengenal, gitu ya. Mengenal itu nggak perlu mengerti, saudara. Kadang-kadang kita mau mencoba mengerti pasangan hidup kita, itu nggak akan bisa, saudara. Ajaib, saudara. Yang suami ajaib, yang istri ajaib. Amin. Dulu saya habis mandi, gitu ya, anduk saya taruh di tempat tidur, bodoh amat, gitu ya. Namanya juga cowok, gitu ya, cuek, gitu ya. Tapi setelah menikah itu nggak bisa, saudara. Anduknya basah, nanti kasurnya basah, gitu ya. Jadi banyak rules yang lebih banyak daripada 10 perintah Allah, saudara. Gitu ya. Tapi kita jangan belajar untuk mengerti, karena kita ingin mengenal, saudara. Amin. Kalau kita mau mengenal dan bertumbuh ke arah Dia, nggak ada cara lain selain kita harus berjalan setiap hari bersama dengan Dia supaya kita mengenal Tuhan, gitu ya. Yang pacaran juga, saya udah mengenal pacar saya, Kak, gitu ya. Pacaran udah lama, kata Bonang ya kan. Udah lama, udah ngerti banget gua. Percayalah, ketika menikah kita belum mengenal Dia dengan sesungguhnya. Bahkan kita pun yang sudah menikah, saya seringkali konseling orang tua, nggak tahu kenapa ya, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang di pendoa saya, ada yang umur 70 tahun, itu curhatnya ke saya terus. Istrinya curhat ke saya, suaminya Rama lihat tuh, papi katanya, masa kemarin ngajak saya ke tempat ini, gitu ya. Maminya udah keluar dari menara doa, papinya sekarang curhat. Rama mau tahu nggak? Sebenarnya bukan itu maksudnya. Wah, berat, saudara. Artinya gini, semakin tua, bahkan saya dulu berpikir gini, nanti tua semakin lama semakin mengenal, berantemnya semakin tipis-tipis nih, gitu ya kan? Enggak, yang umur 70-an, umur 66, bahkan Pastor, saya mau berpisah sama istri saya, umurnya 70, ya udahlah, gitu. Udah bentar lagi, gitu.
Di sini semuanya umur panjang. Amin. Umur panjang. Nah, kita mau mengenal hari ini siapa dia, siapa Tuhan. Karena nggak hanya dengan 1 hari, 2 hari, saudara. Kita mau mengenal dia setiap hari. Bahkan kita setiap hari mau menghitung-hitung setiap keajaiban Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 23 ayat yang keempat, saudara. Mazmur 23 ayat yang keempat. Dikatakan begini, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut aku tidak takut bahaya, saudara. Berjalan artinya kita akan melewati, saudara. Benar nggak? Jadi jangan buat kemah di lembah kelam, saudara. Jangan piknik. Aduh, pastor, saya betah nih di lembah yang kelam, jangan, saudara. Saya betah nih di tempat yang gelap, gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berjalan artinya kita akan melewati, saudara. Karena apa? Karena kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Semua masalah akan lewat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap sakit penyakit akan sembuh ketika kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyembuh, saudara. Saudara percaya nggak di dalam perjamuan kudus yang kita akan terima pada pagi hari ini, itu akan menyembuhkan tubuh saudara, pikiran kita yang sakit. Amin. Nah, masalah yang kita pikir itu paling berat, kita pasti melewatinya. Masalah itu nggak permanen, saudara. Karena yang permanen itu adalah kebaikan Tuhan, dan itu nggak akan pernah bisa berhenti dalam kehidupan saudara. Amin. Lembah yang kelam, salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya adalah the dark season, you are with me. Di musim yang gelap, engkau bersamaku. Seringkali kita melihat semuanya sepertinya gelap. Benar ya, Bapak Ibu ya? Masa depan anak saya gimana, Pak? Kayaknya gelap, suram. Saya aja nggak bekerja. Saudara mau tahu nggak? Anak-anak kita itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan akan pelihara. Bahkan hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kita. The dark season, di musim yang gelap, yang penting satu hal, engkau bersamaku. Wow, itu kuncinya, saudara. Tuhan bersamaku, saudara. Bahkan beberapa hari ini saya lagi merenungkan ketika Adam jatuh dalam dosa, saudara. Ketika Adam habis makan buah pohon itu, lalu Tuhan mencari Adam, benar? Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Dan Adam pada waktu itu dia ngumpet sambil bilang, aku telanjang, aku ini, gitu ya. Mau tahu nggak, saudara? Pada waktu itu bukan Tuhan yang melihat Adam telanjang. Adam yang bilang, aku telanjang. Tuhan nggak bilang, kamu telanjang. Artinya gini, saudara. Kegagalan kita, kejatuhan kita, Tuhan nggak lihat itu. Karena Tuhan melihat kita dengan mata yang penuh dengan cinta, mata yang penuh dengan kasih untuk kehidupan saudara dan saya. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Amin. Nah, kalau kita terusin lagi ayatnya, dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di tengah lembah yang kelam, di musim yang paling gelap, penghiburan Tuhan akan selalu ada untuk kehidupan saudara dan saya. Dia nggak pernah terburu-buru untuk menolong kita, untuk membawa kita melewati lembah yang kelam, supaya kita belajar sesuatu, saudara. Bahkan di lembah kelam, penghiburan Tuhan selalu ada untuk hidup kita. Ini sumber sukacita kita, saudara. Apakah uang yang banyak sumber sukacita kita? Enggak. Uang bisa hilang. Teman kita bisa tinggalin kita. Amin. Tapi Tuhan gak bisa tinggalin saudara. Karena Dia melihat saudara itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, bahwa saudara adalah anak-anak yang dikasihinya, dan itu gak pernah berubah, saudara. Amin. Dia memilih untuk setia, baik atau nggak baik keadaan kita, saudara. Amin, saudara. Percaya nggak bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Bapa yang setia, saudara. Berapa waktu yang lalu saya
pernah kesaksian di tempat ini untuk teman saya yang 9 bulan hamil, dan ketika dia mengeluarkan bayinya, setelah berapa hari bayinya meninggal karena kelainan kromosom gitu ya. Nah kemarin saya ketemu dia itu udah penuh dengan sukacita, saudara. Dia cuma bilang, doakan saya dong, doakan saya dong. Tetapi kesedihannya sudah hilang, duka citanya sudah hilang, karena dia mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Masalah yang terberat sekalipun akan kita lewati. Dark season, musim yang gelap itu akan kita lewati. Dan saya percaya, saudara, di awal bulan Juni ini Tuhan akan membawa setiap jemaat GBI Live dari keajaiban yang satu kepada keajaiban yang lain. Ini ketika saya membuat khotbah ini, saya merenungkan apa ya Tuhan ya di awal bulan ini buat setiap saudara. Dan Tuhan berkata, bilang bahwa aku adalah Tuhan yang setia, dan aku gak akan tinggalkan kamu bahkan di lembah yang kelam. Di lembah yang kelam banyak orang tinggalin saudara. Di lembah yang kelam, wah lu udah gak banyak uangnya lagi lu. Udahlah, yang tadinya ngaku saudara gak jadi saudara lah gitu ya. Tapi Tuhan tetap mengakui ketika kita jatuh, gagal, apapun keadaan kita, dia tetap mengakui kamu adalah anak yang aku kasih. Pengakuan ini yang membuat kita kuat untuk melangkahkan kaki kita sepanjang bulan Juni ini, saudara. Amin. Sepanjang bulan Juli ini, di tengah-tengah perjalanan kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Siapa Tuhan kita. Ya. Nah, ketika kasih sudah memenuhi kita, maka hidup kita akan penuh dengan pikiran, saudara. Saya berdoa, saudara, supaya pikiran yang tadi saya bilang, pikiran kerajaan Allah itu memenuhi setiap jemaat GBI Live, saudara. Kerajaan Allah. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, ingat khotbah saya hari ini. Kerajaan Allah gitu ya. Saudara mau tahu nggak? Ketika Yesus mati dan dia bangkit lalu naik ke surga, ketika dia habis naik ke surga, apa yang dilakukan Yesus? Dia duduk di tahta Allah Bapa. Benar ya? Duduk itu melambangkan rest, saudara. Dia beristirahat. Dia nggak pernah kewalahan untuk menolong saudara dan saya. Kalau dia kewalahan, dia berdiri, saudara. Wah, yang itu kacau tuh, yang itu gimana, yang itu gimana. Tapi dia tetap standby, dia tetap duduk firm, karena dia tahu cara untuk menolong saudara. Makanya hari ini lepaskan kekuatan kita yang terbatas itu, saudara. Pengalaman kita yang terbatas itu. Kadang-kadang kita suka berpikir, Tuhan tolong aku dengan cara ini dong, gitu ya. Ketebak dong Tuhan. Tapi cara Tuhan gak pernah ketebak untuk kita tebak, karena dia adalah Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, saudara. Nah, biarkan hari ini kita membuka hati sebebas-bebasnya untuk dia bekerja di dalam hidup kita. Jangan bilang ini mustahil, itu tidak mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Di awal bulan Juni ini saya berdoa setiap jemaat mengalami pertumbuhan ke arah dia, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan dari apa kata orang, tetapi dengan mata kita sendiri kita akan melihat pertolongan dan keajaiban kita setiap hari, saudara. Maka setiap jemaat boleh bersaksi naik ke mimbar, Pak, saya habis ditolong Tuhan. Pak, saya melihat mujizat. Pak, saya melihat keajaiban. Pak, saya melihat kebaikan. Kenapa? Karena semakin hari yang kita mau kenal, itu hanya Dia. Amin. Itu hanya Tuhan. Kemarin teman istri saya itu ini, saudara, kena paru-paru stadium 4 gitu ya. Paru-parunya itu harus dibelek, harus dipotong setengah lebih, jadi tinggal 3/4 paru-parunya. Bayangkan, saudara, saya jadi merenungkan, saya aja yang masih utuh, saya kan punya asma ya, saudara, suka sesek gitu. Apalagi dipotong setengah lebih, saudara, gitu ya. Tetapi mau tahu nggak, saudara, hari kemarin saya tanya sama istri saya, ketika dia datang ke dokter itu juga heran,
paru-paru yang dipotong itu bertumbuh kembali perlahan-lahan sampai sempurna, saudara. Saudara gini, fokuslah hanya kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan iman kita kepada Dia. Bahkan bukan kepada mujizatnya. Mujizat itu pasti buat saudara. Ya. Saya dari tadi banyak cerita mujizat, banyak cerita ini supaya saudara tahu Tuhan saudara. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Paru-paru yang gak akan mungkin tumbuh, itu tumbuh kembali. Itu siapa yang bisa kerjakan? Gak ada. Bahkan manusia pun, dokter yang hebat sekalipun, gak ada. Tapi Tuhan kita bisa untuk membuat yang tidak bisa itu mengalami pertumbuhan. Dan Dia mampu dan Dia sanggup untuk membawa kita mengalami pertumbuhan ke arah Dia, karena Dia mengasihi setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan itu, saudara, nggak bisa lupa untuk menolong kita. Amin. Tuhan nggak bisa lupa dengan hidup saudara. Yang Dia bisa lupa hanya satu. Dia lupa setiap kesalahan dan pelanggaran saudara. Oleh karena itu kita ingin mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat pengampunannya, untuk mengingat kebaikannya, untuk mengingat kebesarannya atas kehidupan kita.